Jadi hindarkanlah maksiat yang memicu kemarahan Allah. Ini di samping awak merusak alam, orang berbuat maksiat. Yang kita muliakan dan kita hormati, Bapak Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Mustaqim. Yang kita muliakan bapak-bapak tokoh masyarakat, Bapak RW, Bapak RT, Bapak Lurah, Bapak anggota DPR, seluruh kaum muslimin dan muslimat. Dari Bukit kitolah turun, dari Lurah jalan mendaki, jauh tibo dake lah datang. Sudah duduk beriktikaf di Masjid Al-Mustaqim. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, pertama kita mohon mengampunkan dosa kita semua. Yang kedua kita mohon agar kita selalu menjaga silaturahim. Yang ketiga kita mohon kepada Allah agar kita diredai dan dimasukkan ke dalam surga. Amin. Yang keempat, generasi yang kita tinggalkan menjadi generasi yang berhasil guna, berdaya guna untuk agama, bangsa dan negara kita. Amin. Lai sehat siapa Pak Ibu-ibu. Karena Pekanbaru konan membangun orang Minang, ambo caliak jadi ketua Masjid Mustaqim ko orang matue. Kan? Jadi ambo baca je lah penghormatan untuk orang Minang kaya. Nan ambo hormati niniak mama urek tunggang pucuak nan boleh denagari dahan rampak daun narimbun jo pusako putiak labe buah nan masak makanan anak kemanakan. Sampai sita dulu coba ulang lihat nanti. Amo taruh yang zelayo. Nan tinggi tampaknya hari nan dake jolong basuh ayam putih tabangnya siang tunggak tuo di dalam kampung. Kapai tampai batanyo ke pulang tampai babarito. Mudah-mudahan nenek mama nan berasa dari Sumatera Barat kemudian ditakdirkan oleh Allah jadi penduduk Pekanbaru. Mudah-mudahan dima batang tantak sinan tindawan tumbuh, dima bumi dipijak sinan nadat dipakai. Jangan ditiru lo Cino. Kalau Cino dima tanah dima bumi dipijak sinan tanah dikapling. Kemudian yang kami hormati Bundo Kanduang. Kan yolah ya do ibu-ibu yang datang dari Aceh. Lah, siapa Bundo Kanduang tu? Limpapeh rumah nan gadang. Ube jariah pada redamam si dingin tanpa di kapalo. Sumara anjuang paranginan kaunduang-unduang ke Madinah kapayuang panji ke Sarugo. Ambam puru aluang bunian orang nan duduk jesukatan panyayang je pakir miskin paibo jo anak dagang orang panggalak jago lalo. Itu bendokan doa pak. Kebanyakan orang jago lalo kau kementuk harimau damam zeh. Kalau bendokan doang kau ndak selalu cerah. Ya kan? Beliau adalah orang yang pandai balega dengan sampi, tahu bertinggang dengan tidak. Satitik santan dikuali masak kalio si kuah kabau harum setahun perjalanan. Sagantang barehnya tanah kanyang lah orang sepekan barunya. Kok tamakan diraso nasi 3 tahun taindalapa. Kok tak cubo jo raso gulai 5 musim taraso jo lamaknya.
Lai ado beko makan ngah lai. Lai. Ambo cali saja tadi kue ke kue. Eh. Yes. Dan kami sayangi lai anak kemenakan kami yang akan menerima estafet dari kami nan tua-tua. Mudah-mudahan ananda kutiko ananda kalayena kami mendoa kasadonyo. Doa dianta ayamato lalu membubuang masuk ambun tabang menyisi-nyisi awan lapeh ke langit 7 tingkik tibo di aras kebesaran. Di sinan gantiang putih biang latabu pinta boleh kandak balaku ananda laya ke dunia kau. Masuk ketek kami aja mandi nak lagadang dia aja makan. Dibalikan subang jogalang 100 cincin ganto balampi. Dari ketek kalianlah gadang, kinilah menjadi anak bujang jo anak gadi. Siang disuruhnya sekolah, malam diajarnya mengaji. Anak gadih masak pengajar bak baniah setangkai padi. Guno samkandih kami ladangkan keganti beladang lado. Guno nak bujang jo nak gadih kami gadangkan kapang ganti kami kok tua. Mudah-mudahan ananda generasi muda. Pertama, terhindar dari dosa besar yang lebih besar dari zina. Yang kedua, terhindar dari kecanduan minuman keras. Yang ketiga, yang membunuh masa depan dunia dan akhirat, yaitunya narkoba. Jauhkanlah diri ananda dari itu. Semoga negeri kita ini ke depan jauh lebih baik dari era Jokowi. Amin. Lai sehat sana anak muda ya. Nama nalun mabini di area cok banjir mabini lagi lel. Ya kan area cok gampu cok tanah longsor. Ya kan aku ke kana tanah longsor Jawa lah babi. Nanti panjang kok yo tanyo de melekat. Ya kan. Allah ini yang alun itu saya. Ya enggak pernah mencoba. Ya. Lai bisa kami dapat jodoh Pak Ustaz. Dapat jodoh kok mudah. Ya kan. Betul kok mudah. Jangan terlampau pilih itu sih. Ya kan? Cara mempabandingan wajah calon tu Jawa apa? Pakai camin je. Dicari bantu awak tu ah. Atau dicari lah calon tu ta. Alahi seimbang lah tu. Sabok kalau rancak na calon dari awak, dapat dia awak ke bini tu. Ya kecilnya pelet orang. Kau pajago bantu keliru kuli hitam gigi tangi macam kan. Ini dapat lah rancak. Kalau buruk lo bini jari awak malu membawa beralik. Ini cemen saya orang. Apa caranya Pak Ustaz? Kalau tak tumbuh galah kenapa tersorong bajak ke batu? Allah mencarikan jalan keluarnya. Apa jalan keluarnya? Salat istikharah. Ada 2 calon doa cik kunyang lanse cik tamani. Nyo adoan orang kawa mana ke dipilih? Jo salat istikharah. Lampe kali salat istikharah Pak Ustaz. Hati kanai keduanya. Anikah keduanya. Tidak dilarang dalam agama. Kan? Fangqihu. Maka nikahilah olehmu. Ya kan? Siapa yang disuruh nikahi? Fangqihu minan nisa masna wa sulasa. Malah boleh 3. Ada calai. Waruba. Boleh mudah-mudahan anak kemenakan ambo, cucu ambo dan bujang-bujang jonan gadih-gadih dapat capek jodoh. Amin.
Karena apa? Itu ibadah terpanjang dalam hidup. Siapa yang tidak menikah, maka ibadah terpanjang tidak menjadi miliknya. Ya kan? Kalau menyalurkan nafsu biologis, bisa sesemarang. Tapi kembali zina sampai mati. Kalau bini itu kembali ke bawah, tidak ragu. Dicium tengah jalan, tidak apa Ustaz bini tidak ada. Ya kan? Di mall tidak ada. Cuma kurang tarati. Itu sih. Halal-halalnya bini ya. Bini ya. Nah, sekali lagi saya doakan. Untuk apa kita menikah? Pertama, mendapat ibadah terpanjang. Yang kedua, menjadikan hati kita tentram. Namanya sakinah. Diberi oleh Allah rezeki anak. Bakunci rumah tangga. Namanya mawat. Lah gaik-gaik serupa apa ko. Kemudian cucu lah banyak. Namanya rahmah. Babagi kasih sayang waktu ke anak, ke minantu, ke bini, ke cucu atau rahmah. Ya kan? Orang kalau tak ada dapat cucu, ini lo gembiranya. Nah. Ambo ndak tentu kaji nang kambo sampean malam gini kah? Sebab itu, orang awak kok santiang mengaji sadot. Apa saja kajinya lah tahu. Atau mangkoh baca orang awak kau tak mau ke surau. Bandak ke surau pak je. Kaji itu ke itu saja. Ya kan? Itulah ya kan? Kalau menurut ibu bapa jemaah yang datang malam kini, kaji kau itu senang dibahas terus. Iyo sumbernya dua, Al-Quran dan hadis. Kemudian Nabi tidak ada lagi selain dari Nabi Muhammad. Itu kaji yang beliau sampai ke tersebut kita sambung balik. Bukan menambah awak mau ulang. Ya kan? Diulang-ulang bak menyapuh. Baru tampak kilik peraknya. Karena sifat manusia ini adalah pelupa. Dengan adanya kita mau ulang kaji, takana. Kita pakai ayat yang dibaca dek Qari awak tadi. Ya kan? Pandai nanya memilih ayatnya. Surah Ar-Rum ayat 41. Telah nyata kerusakan di darat dan di laut ulah tangan manusia. Sebahagian dari ulah tangan manusia itu akan saya datangkan cobaan. Jadi cobaan yang datang sekarang 3 provinsi di Sumatera ini itu tidak semuanya azab, tidak semuanya cobaan. Tergantung siapa yang kena. Kalau nankane kebijaksanaan Menteri Kehutanan dan dahulu, nyuagih izin orang menabangi kayu, tu nyona menanggung dosa orang mati ko sadoi. Itu azabnya. Jadi apa kau nak dapat jadi menteri, enggak busah kecewa. Sebab banyak kerajonya tu nantak batu, non perlu dapat pitih. Menangkuknya susah. Orang menabang kayu gadang kok. Sebab itu, nan mengeluarkan izin si karembe, si kau tumbuhnya. Iya kan? Nan menyusun regulasi si janggui, si kau tumbuhnya. Ya kan? Nan mengizinkan naik ke auto si jambang si kon. Nan mengirim kayu ke luar negeri si sungui. Hanya si ko si tumbuhnya sadonya. Apa menangkoknya? Iya kan? Menteri Kehutanan nang kini nyokecian banjir na mencabui kayu kok. Santiang pulau banjir kini kok bisa nyo mengarik kayu tu. Itu apa-apa. Jadi karena hutan ditebang,
kayu besar itu tidak ada lagi, maka hujan 10 hari, 7 hari, dia akan besar yang menampung air hujan itu tidak ada lagi, maka tanah didorongnya ke bawah. Namanya galodo jo tanah longsor. Ingat? Nah, itu. Kalau nan karena itu orang Islam nan taat, itu namanya cobaan atau ujian. Kalau nan karena itu orang Islam nan nengkar, nan tidak salat, tidak puasa, agamanya saja Islamnya, ya kan? Itu namanya teguran. Ya kan, agar kembali kepada jalan yang benar. Kalau orang itu tak timbun, tapi alun mati larape balik. Agar orang itu kembali ke jalan yang benar, namanya teguran. Bagi orang yang menantang Allah, namanya kafir, namanya musyrik, namanya fasik, namanya munafik. Itu baru namanya azab. Jadi tidak dipukul atau seter. Ya kan? Ibu-ibu dan bapak-bapak para jemaah yang terhormat, kita doakan orang Islam yang taat, yang kena musibah banjir, tanah longsong, galodo, rumahnya runtuh, sawah ladangnya habis. Di samping embo tinggal berbeda kelurahan saja. Kalau embo namanya kelurahan Kotolua, Kecamatan Pauh. Nan disapu banjir namanya kelurahan Koto Panjang, Batu Busuk. Itu ratusan orang yang meninggal, ratusan rumah yang hancur. Kalau dicaliak beke kalau do tu, awak kan acok menyuruh orang Sabah kan? Kok awak langkan mod itu? Di Bali angka awak, ya kan? Dah ada tempat tinggal lagi. Ya kan, sawah ladang hancur. Jadi batang air mencari jalan lain karena gadang mana. Dan biasanya kan ke sungai nan biasa selalu airnya. Adiknya gadang, kayu-kayu golondongan nanyui dia teh, nyo cari jalan kalaman orang, ke rumah orang. Di jalan ke kampus Unan tu, jalan raya yang 2 jalur tu, naik air tu. Sehingga kini orang sibuk membersihkan rumah. Sameter lulu di dalam nang kedikeluan. Ya kan? Berapa lamanya? Tidak berapa lama. Hanya tanggal 27 itu saja. Berapa menit? Entah berapa menitnya. Jadi kalau Allah ingin memunahkan manusia hanya sebentar. Sekarang pertanyaannya, ada enggak ibu bapak baca banjir di zaman Nabi Nuh dalam Quran? Lain kan? Atau muka Al-Quran kau dibaca. Jadi letak anzir di lemari. Kalau kita lihat banjir Nabi Nuh itu belum berapa banjir Aceh, belum berapa banjir Sumatera Barat, belum berapa kota Silbolga yang sebulan yang lalu kami datang ngaji di sana. Kemarin kota itu semuanya direndam air dan lumpur dan kayu-kayu besar. Ya, nanai pandai menggargaji kayu tu. Oke, ibu pak. Sebentar. Kita doakan saudara-saudara kita yang Islam yang taat mati syahid. Kemudian orang Islam yang engkar mudah-mudahan dapat petunjuk dari Allah. Pejabat-pejabat yang salah mendudukkan kebijaksanaan ditunjuk oleh Allah wali. Sekarang sangat berbahaya Pak. Apa kini jadi menteri? Ada kata-kata apa? Itu direkam. Abikut. Dia pan tak kenal kata-kata itu le tu. Adalah mana lagi kau nyerekam ni orang anyo adu. Nyopak nang ngecek keduanya pi kecek pak tu berlawanan. Atau nyo menengah tu lah cameh saja tu. Lain kecek dan dulu lain kecek kali. Ikut boleh kaji seketik dulu lain apa? Kebanyakan orang Indonesia memang itu pak. Lain kini lain bisu. Kan? Lain tak kenal dulu Pak Gus Dur. Pak Gus Dur tu matonya buta.
Ikan, tapi dia diberi kurnia oleh Allah. Banyak Pak Gus Dur ko mengetahui sejarah batin. Patang ko keluar videonya, pada video itu tahun 65 leh. Pak Prabowo ketika itu Kopassus baru tua. Iya kan, muda. Tapi nyo mengaji tiap malam nyo Gus Dur. Iya kan? Cek Pak Gus Dur dulu tuh. Nanti Prabowo ini suatu saat akan jadi presiden. Ikulah orang nanti nanka bisa insya Allah ya ceknya memberantas korupsi. Kita doa mudah-mudahan kalau kita lihat gini kayak iyalah itu. Ya kan kita doa semuanya panjang semuanya ambo kalau gaya lo nyo setahun lah. Ambo 73 inyolah 74. Nah tapi kalau sehat kan kita doaan beliau sehat saja. Jadi ada orang bertanya ke Gus Dur, Gus, yuk. Bangsa kita ini kalau dibandingkan dengan bangsa lain bagaimana? Lama Gus Dur ko ani yang zeta. Nyala buto aja. Bagaimana Gus? Kalau Angola dan Sudan itu bangsanya sedikit bekerja dan sedikit pula bicara. Kalau India dan Pakistan tu kece namanya karajos kete. India aku kan yo kalau mengecek datang orang aja. Ikan. Nah India ada. Kalau Jepang dan Korea tu sedikit bicara, banyak kerja. Kalau Amerika dan Cina banyak bicara dan banyak kerja. Kini bangsa itu kan sama-sama apa tuh? Batandiang kan? Wah, Cina aja Amerika. Kalau Indonesia masuk kama Gus anak Deutsche ya deh. Bab itu aja. Indonesia kok lain nanya kecil, lain nanya kerajaan. Awak cari perangai pejabat gue banyak jitu. Awak tak menuduh orang-orang sia-sianya doh. Kebanyakan jitu. Lain nanya kecil, lain nanya. Kita lestarikan hutan. Kita lakukan reboisasi. Anak nggak ada kita bangi. Bapak, bego katanya. Iya kan? Jadi alam ini jadi tentara Allah. Dia sebenarnya untuk menjaga ekosistem. Ya kan? Seluruh yang dijadikan Allah tu. Tu mengko ndak boleh awak membunuh gajah, indak boleh membiak sayang harimau. Itu binatang harus dilindungi. Ya kan? Kaum muslimin yang terhormat, semua yang dijadikan Allah sudah disebutkan dalam Al-Quran. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Allah sudah tulis. Subhanaka. Ya kan? Sudah Rabbana ma khalaqta hadza batila. Subhanaka faqina. Tidak ada yang percuma yang diciptakan oleh Allah. Semuanya berguna. Mungkin di suatu sudut kita memandang tidak ada berguna. Ya kan? Bapak-bapak dan ibu-ibu para jemaah semuanya berguna. Di kampung awak di Tinggi, di Piokombo ada namanya rumpui sikajui. Babuah indah badan baduri asal diawai orang hanya itu sekali. Di bahasa Indonesia namanya putri malu. Untuk Allah diciptakan Allah. Iko wajah. Ternyata bapak-bapak dan ibu-ibu kaum muslimin itu kalau direbus dengan kayu manis, ditambah dengan cengkeh, ditambah dengan urat pinang, kaum muslimin, ibu-ibu dan bapak-bapak, maka tulang kita akan kuat. Ya kan? Itu. Jadi tidak ada yang percuma diciptakan Allah. Akini nan mudah saya mau tanya ke ibu-ibu. Allah menciptakan ni duang madok ke bawah. Ai kemana? Ya,
Jadi kalau hujan hari ayah nak mah. Kalau itu angko madok kateh lubangnya tapasola awak membali aponya untuk namanya ayah ditutui lah dia kalau bawi lah kalau hujan hari itu bawi supaya tutui dok bu kuku kare yo gigi kare berarti zat apa? Zat tulang. Tapi kuku kalau tidak dikarek panjangnya. Tapi kalau gigi dia mau panjang? Lah. Kalau mau panjang lah gigi ya. Iya kan? Itu orang cantik-cantik itu tidak akan cantik lagi. Samo jo vampir. Itu gigi itu matua bibir dan detek. Wah itu lu kau. Iya kan? Kita pikir dah, abu amu panjang, tapi alis dan dia teh kondak. Kalau amu lo panjang iko bakah. Iya kan? Atau tutui mata berjalan. Ini ibu-ibu dan bapak-bapak. Jadi semuanya Allah menciptakan segala sesuatu untuk menyimbangi yang lain-lain. Ya kan? Apakah karena kayu ditebang saja? Tidak. Ada orang mencari ameh. Mencari ameh itu banyak lo buki-buki dan ada ameh di dalam ladi gali. Kapatang dek Pak Prabowo kolah mulai maupun tambang nyutingkan sedurang alat-alat berat tu tidak ada orang kerja cie sini. Ikan ada alat berat tu bakal limpang sana. Lalu lari orang kerja tu. Iya kan? Kaum muslimin sama keadaannya jo kayu tadi tu. Kemudian lo kaji Ustaz Samad tadi bangko cuiko banjir sadonyo lah rusak. Iya kan? Bangkonya padia setambang-tambang tu ilegal di orang. Orang nan matur tu dia GP fitih namanya so di dalam Islam namanya rasi, ar-rasi wal murtasi finnar. Orang nan manyoko, orang menerima soko masuk neraka. Bu, ambo mandanga kabangin gubernur nang kini ko ya masuk apa lah? Kabangin. Ba'ala nasi gubernur di Riau ko masuk tanzis. Tik. Iya. Tik kan. Ini. Iya sejarahnya kan. Banyak masuk tanzis itu. Lampe ya. Lampe gubernur. Lalu nama mati masuk tanzis itu lelai. Kesalahan korupsi iko ketika orang hidup gini kan tak ada. Tak bahasa kecilnya. Nanti siha alamatnya minta maaf. Dia kira nanti kasih minta maafnya. Tapi kalau ambo mencilok piti beliau beliau saya mau carinya. Minta maaf. Mencari itu payah lo tuh mah. Iya kan? Ambo disuruh supaya seorang wakam sejitu kembaru ko na jalan mo. Tapi kalau di Padang, itu jalan. Mencari alamat rumah di komplek susah. Sebab rumah komplek gobo lebih-lebih nan murah tu ragonya. Itu bantuan serupa itu. Atau ko namanya rumah BTN, bangunan tidak normal. Iya kan? Indak tapi alamat orang tu tak kau sudah. Apalagi mencari orang yang pernah dizalimi di akhirat nanti, ya kan? Allah mau mengampunkan kalau yang dizalimi tadi sudah memaafkan. Apalagi menzalimi rakyat, pemerintah menzalimi rakyat. Leka mungkin rakyat kok pemaaf sadonya di akhirat nanti.
Nah, ini bapak-bapak. Ingat, mencari kesenangan dan sabanta orang di dunia ko, nantinya kau menanggung azab di akhirat. Ibu-ibu dan bapak-bapak kaum muslimin, nan diturunkan Allah kini ko agar orang yang tersesat kembali. Orang yang terkena dampak yang telah mati syahid. Keluarganya nanti tak ikut sabar. Sebab apa? Apapun yang terjadi, kita tidak boleh berburuk sangka ke Allah. Karena apa? Allah itu sesuai dengan ayat yang dibaca hari tadi, yang dikembalikan Allah itu sebahagian baru dari hasil perbuatan tangan kita. Ya kan? Bukan semuanya, sebahagian. Pekerjaan tangan manusia yang merusak itu sebahagian baru kami kembalian. Untuk agar mereka kembali ke jalan yang benar. Jadi kalau ada apa-apa dan sedang kini dan nado di musaji ko, ada ndak nan orang Palembayan kitinggi itu parah lo sinan tu banjir. Ada ndak nan orang Subarang di orang Balingka. Itu orang Minang nama, sekarang ni sebanyak. Orang Balingka endak, orang Subarang endak. Orang Silajang tu. Ni kan. Nah. Ya orang juga. Orang pekek lagi. Alhamdulillah pekek lagi nak kanai. Cuma orang Pariaman ada kemungkinan. Jadi Allah mendatangkan sesuatu tu kita tidak boleh berburuk sangka. Sabar sekawak. Ya kan? Ada ibu Nabi Musa. Siapa ibu Nabi? Ibu Nabi Musa. Kan ketika Nabi Musa itu lahir, yang berkuasa Me'etah. Gelar kebangsawanan dan kerajaannya Fir'aun. Jadi karena ibu Nabi Musa ini memang nangka jadi nabi itu kan yo laki-laki, Bu. Nah, anan jadi nabi itu Musa namanya. Jadi tidak akan mungkin dibunuh Fir'aun karena dia sudah dikehendaki oleh Allah jadi nabi. Anak-anak kecil yang lain sudah ribuan kalau lahir laki-laki dibunuh. Iya kan? Tapi karena ibu Nabi Musa ini sabar, bagaimana ceritanya? Diilhamkan oleh Allah ke dalam hatinya. Engkau khawatir anak kau ke dibunuh Fir'aunnya, masukkan saya ke dalam peti kau. Anyuyan ke sungai Nil kau kecil Allah. Logikanya anak dianyuyan lagi mungkin selamat. Tidak. Tapi yang mengilhamkan Allah. Namun hati ini berperang di dalam benar ke tidak. Tapi kalau Allah yang mengatakan pasti ini benar. Saya hanyutkan anak ini karena perintahmu ya Allah. Sekarang tu aja sungai Nil. Sungai terbesar di dunia. Tak taluk dia manyuin peti tu dah. Peti tu lambe-lambe saja di permukaan air dah. Padahal ia kancang. Kama peti tu payunyo sampai kalaui. Indah. Kalau kalaui, itu tidak jadi batamu. Babeloknya kata pi. Istri Fir'aun sedang mandi di tepi itu. Sedang mandi berube. Beliau kena kata-kata kok. Kalau tahun 60 kadang-kadang nepo namanya. Ya kan? Tu tahun 65 kadang-kadang Gestapo namanya. Berubah-ubah nama sesuai saya. Patangko namanya kada soe. Atau reformasi orang. Kada reformasi lah namanya. Akhirnya kada konoha lah namanya. Ya kan? Itu. Jadi, itu nampak dia peti anyui, nyorai. Disingkoan pintu peti ko, tutuiknya. Kira bayi di dalam. Iya kan? Digendong oleh istri Fir'aun bayi itu. Itulah Nabi
Musa. Bersentuhan kulit beliau dengan kulit Nabi Musa. Sehat kudisnya tadi. Itu apa namanya? Irhas namanya. Keajaiban ketika Nabi kecil. Setelah Nabi dewasa namanya mujizat. Nyoba sorak istri Fir'aun ko. Ibu Asia tu. Nyolarian anak tu ke istana. Dafir. Indak Firdaus do Firaun. Awak dapat anak di batang air Dafir. Kiramai anak ko je. Kiramai ba? Baitu basingguang kulit awak nan dikada ko je nyo sehat. Cut buka serawanya lu laki-laki berusia je Fir'aun. Dibuka serawa kira laki-laki. Saya tidak membiarkan anak laki-laki hidup. Dafir, awak tak ada beranak. Kini dapat anak. Kita pelihara lah. Kok dapat anak laki-laki ibarat cincin di kalingkiang pemenan ayah je bondonya. Pembangkit batang terandam papuh maludikan yang panjawik kata tengah medan. Kok dapat anak padusi Dafir bongo satangkai di halaman ubek jarih pelarai damam sedingin tanpa di kapalo. Jo, pandai lo istri Fir'aun ko papatah minau. Kita pelihara anak ko. Ndak bisa aja Fir'aun. Harus dibawa. Ambo ingin memelihara anak ko. Udah ada rajo batangan basi. Tapi hari kini ambo minta cara aja. Mandanga bini minta cara ko. Indak lutui Fir'aun sena merete dojo janggui yo. Manga minta cara na dia. Ndak sampai kasih nande udah ada cek. Indak bunuh, indak malah. Sekejam itu Fir'aun mengatakan dirinya Tuhan. Tapi takui dewi. Apa kalau lah takui dewi ini indak keselesai itu ibadah. Jangan takui lah jo induk-induk kok. Bu! Akhirnya lagi dibunuh anak tu. Ndak. Cuma nyo menangis selai. Bangko nangis nyo tu kata Fir'aun. Nyo teragak menyusu tu mah. Ambo balo misal menyusuan. Ambo ndak beranak ketik. Apa caranya? Ya seumuman si anak namuh menyusuan anak rajo. Dibuat pengumuman di tepi jalan. Sia ibu-ibu nan baraye susunya de ada anak ketek datang ke istana menyusuan anak Fir'aun. Sia nan datang amuh menyusuan anak rajo pertamu PBB ndak mbayis. Oh. PBB ku kan ya ndak batu ko dok. Sianya rumah awak kan. Membayar lu pajak dah. Kalau pabrik lah menghasilkan nama. Mudah-mudahannya hilang dari perbaya pajak PBB. Itu doang. Kan yang tak menghasilkan rumah nama. Ya kan? Entah kok rumah kos. Ada rumah kos ibu dah kayak kampus. Atau tak paham ya pajak. Ya kan? Nah, lagi pasewon ada penghasilannya. Kalau rumah kami rumah fakir kuasa lah. Ada penghasilan. Kalau ada cucu kat 21 atau besar di laman ni duit lah bisa. Magetel. Ada lah. Mula sawales cucu ni. Nan kedua gaji diagi bara cukui. Nan ketiga tinggal di istana selama menyusuan. Babondong-bondong lah ibu-ibu ke sini. Iya kan? Tentu nama anak ketek. Tapi sebanyak tu ibu-ibu nan datang pak. Ndak amuh Nabi Musa menyusu je nyo dok. Menangis je. Tahulah ibunya. Ibunya namanya yang tadi. Sebab Allah lah mengecek. Kamu jangan khawatir.
akan saya kembalikan anakmu ke pangkuanmu. Setelah dewasa nanti dia akan jadi rasul. Tu kece Allah di dalam surah Taha ke ibu Nabi Musa. Mencari induknya tibo bayi nama Musa tu lah itu saja. Sama je mau mencari tetalu apa? Lah kulit je. Ya kan? Induknya lah nama nyusuannya. Ya kan? Isi kaji di sini. Karena ibu Nabi Musa tadi sabar. Allah menemui menepati janjinya. Innallaha ma'as sabirin. Ya kan? Anak orang dibunuh, anaknya indah. Inyo na menyusuan tinggal di sana. Gaji dia gih bara kecukui. PBB tak membayar. Ini keuntungan orang sabar. Di kalau ada pemilih ibu-ibu, ya kan? Nandet karena dampak musibah Sumbar, Aceh, Sumut, orang awak kan suka merantau. Nama undang kami ke Siboga tu orang awak aja bu, orang Minang. Ya kan? Nah. Kekayaan Allah untuk kami dengan Pak Basir, nan bulan November kok kami banyak istirahat. Acituna Allah matur November kok mau kemendatangan banjir ke, dan geraan tak banyak orang meminta mengaji je. Yo Pak. Kena sibuk panjang saya. Ya kan? Nah. Barangki sedari rumah tadi. Untung bini tak ada. Kalau ada bini kecewa lah nyama. Jalan panjang saya. Tapi ini kalau udah ringko di Pekanbaru, itu sawanta nanya ke sini. Kau Pekanbaru, kau dalam 5 tahun, kau entahlah berapa kali. Anangka mustaqim, kau yuk sekali kau sampai berapa? Namanya. Ya kan? Sejak ada masuk YouTube tu lah. Banyak ke Pekanbaru kau ngaji. Tambah Riau. Ya kan? Kabupaten Kampar, Kabupaten Rokan Hulu, Rokan Hilir, Kabupaten Kuantan Singinging. Banyak. Sampai ke ujung Batu, Tarui ke namanya Pasie. Pengarayan. Ya kan? Biar aku paling banyak ambo tampuah. Kamu sakim malam kini. Ibu-ibu dan bapak-bapak yang terhormat, jadi kalau ada saudara kita, maka kita sabar. Karena ini kehendak Allah. Kita tidak boleh berburuk sangka kepada Allah. Kama kami baguru sabar tu, kami lain tak ada di sana nangkanai. Musibah kon tak itu saja. Aduh, parui kadang awak ke beranak laki babini. Itu musibah cuma. Ibu tidak. Kanduan lah 9 bulan. Ya kan baju lapang le. Ya kan kawan nak le. Akhirnya laki ini jelai. Tu kan musibah je tu. Sabar jawab. Ya kan? Banyak kecil engkau laki tu dah dah begini daripada berzina. Ya kan? Terima kasih hembo kau dah. Nama so hembo seorang saya dah filosof beginilah dan lain. Ya kan? Sewa asal nah itu. Pelosok muka sui ambo tu batana mencuci baju itu. Maksudnya. Lain sehat ibu. Mudah-mudahan sehat tadi. Kasih awak meniru sahabat Nabi. Ya kan? Nabi bari na contoh tu ma ustaz, dah kata tiru dah waktu doh. Nabi itu kan dikehendaki Allah. Nabi Muhammad supaya janado di dalam hatinya ria, dangki, izid, khianat, ada operasi dadonya tu 2 kali. Ketika umur 5 tahun cik, kapai Isra Mi'raj cik. Jadi Nabi itu sudah diatur oleh Allah. Kita tidak.
kita ini antara bisikan iblis dan malaikat. Kalau ada ibu gini na menyumpah yang bawa tu nan sadang babisi ibili nang kamati je lah Ustaz Ristordi capek tu atau nak nan situ atau iblis. Kalau ada ibu-ibu ne sehat selalu Ustaz Ristordi tu banyak orang mau undangnya na lain pada tapanu hadinya kajian Islam kok tu melekat no visi ada. Ya kan? Ini murah saja. Asado pangana buruk ke orang lain tu nambah visi iblis. Bo. Lai sehat. Lai. Para jamaah, namun baitu sehat itu tidak menjamin kita tidak mati. Orang nang kena kalau do tu sehat tak? Sehat, Pak. Sadang mape, sadang left. Tu nanti timbun di jambatan kembar di Silayang tu, nyomal left, sadang left ayah gadang tu. Anan manimbun orang ko, indak banjir di sungai itu do. Tanah longsor. Sehat-sehat orang nangkana itu. Jadi kita sehat, bisa yo mati. Iya kan? Nah, bisa. Makanya kita mempersiapkan diri. Kalau dapat apa saja yang datang dari Allah, kita sabar. Jadi kasihan awak meniru sabar kalau tidak tiru Nabi. Kita tiru segulo. Gulo tu sabarnya bu. Sabarnya. Nan memanihkan jus naga siya. Gulo. Jus pinang. Gulo. Jus pokat. Gulo. Kalamay. Gulo. Sari kayo. Gulo. Ada gula aren, ada gula putih. Nanyale gulo. Ya kan? Ketika orang membuat kopi. Ya kan? Kemudian manih mana? Raso tangguli kopi koma. Tu gulonya banyak mana? Anan salah kan gulo tu? Kalau indak manih kopi tu. Gulo kurang. Gulo je nan salah leh. Tapi kalau seimbang kopi je gulo, kecil orang minum. Ndak gulo je nan penamo dah. Mantap na rasa kopinya. Namo gulo hilang. Ada ndak orang menyebut jus gulo? Ndak ada jus tomat, jus naga, jus pokat. Padahal nama manihan gulo. Laya do gulo ko baganyi mamanggo. Walaupun nyo namo ndak dapet. Walaupun saya ndak dapat nama, tapi orang tahu yang mengubah rasa adalah saya. Dia kan tahu mamnan mani itu lah jalego gulot. Dia kan barana. Tapi kalau dapet orang sakit, dia kan pertamu kaum muslimin tengah malam parui lapar aja. Pai makan diam-diam. Tapi badan tambah kurui. Mukoko puda. Kemudian bertambah parah. Yo busuk kaki. Bakare nyatanya ada orang. Sakit atau tak ada orang nyebut sakit kopi deh. Sakit agak. Sakit gulo. Kalau lawa potong kaki, nan salah gulo. Ada sakit gulo. Sakit gulo. Tak ada sakit kopi deh. Iya kan? Acu itu nasib gulo tu. Pinyo tetap sabar. Nah, cobaan banyak dalam hidup kau. Kamu mengaji je Pak Abbas kau ke Jakarta. Tamrin City. Tak ada orang mengaji le Pak. Tak ada orang boleh mengalih. Tak terjual galih tu. Sebab itu, pitih banyak beredar di judi online. Judi online tu backing-backingnya sama aja yang tadi itu. Janggui karambe apa tu. Janggui karambe sungui. Iya kan? Nah itu. Begitu juga mungkin semua kita yang berjualan. Iya kan? Nan maha kini cik lado kaya. Iya kan? Karena jalan banyak putih. Di Pekanbaru ko sayu ada dari Sumbar enggak?
Kalau putu ya langkah bukan maruna ya sayur sekali. Tapi bareh nan tidak pernah turun, nan tidak pernah naik, ikan bareh Solo nya turun taruh isi kepada anda. Nah, ibu bukan aku. Iya, ada namanya anak daru, ada namanya sokan. Oh. Sabar kita. Hari paujan ke petangko di Sumbar, kiro-kiro orang menyua es, jo orang menyua cindu agak kecewa nak. Iya, tapi sabar kita. Iya kan? Kama kita tiru le selain dari gulo tu Ustaz. Kita tiru Karambie. Ibu-ibu kalau mengulai lejo santannya. Baik, santan itu dari masanya. Karambie dari masanya. Dari Mumbang. Mumbang dari masanya. Dari arai. Arai itu manga nan babungku hijau kalupa. Itu Karambie itu asalnya. Arai babungku hijau kalupa. Kalau di Padang, arai itu diambil orang untuk pencetak kue bainai. Iya kan? Kalau lah diambil arai Karambie itu pencetak kue bainai, lai sampainya jadi Mumbang. Indah, nan jadi Mumbang tu nan tak diambil orang untuk pencetak kue bainai. Nan seluruh Mumbang lai sadonya jadi Karambie. Indah, bahawa itu tibo tupai. Mumbang tu kan lunak. Hanya kunyah di tupai. Anan dikunyah tupai itu tidak mungkin jadi Karambie. Nan sampai jadi Karambie, lai sanang hidup Karambie tu. Indah. Nampak di tukang panjek. Batangnya titih, palapahnya kadudui. Nyo piuh tempuk ke kida, nyo geliang badan kesuuk, balambin tiba di bawah. Ada ndak orang memanjek Karambie, nanyo turunan nyo tali? Ndak. Untung se Karambie itu punya sabui. Kalau ndak ada sabuinya setinggi itu jatuh pacang. Iya kan? Ada nan jatuh ke tanah kare, ada nan jatuh ke dalam lunau sawah. Anyo kaluan ni orang dari lunau tu. Allah berakhir penderitaannya sinan. Di Kuba orang sabui tujuh Sulawesi. Ya Allah bule sebadan. Karya aku kini orang bawa Karambie nampak dembon ndak sabui leh. Bersobok di jalan ni. Nggak ada sabuinya le. Iya kan? Karambie kalau ada campaan sabuinya, tinggal tempuruang saleh. Dibawa orang ke rumah, laharok Karambie kokok kadiawetkan dalam kulkas. Tapi baputa orang kadapunya laka yo matola diang. Kapiang duo badan. Baserak darah keluar, darahnya putih. Laya donyo madu. Ndak betul seketiknya kan tokok tu seketiknya. Kalau balah duonya tu, Allah berakhir penderitaannya. Lah tasanda di belakang dapur, kikiran sudah berkikir. Kukuran. Di baso namanya pangu. Apa namanya? Pangu. Kukuran tu kini dijalankan jo motor listrik. Sabalun tatampuruang nak nyuantian di orang. Ya kan? Lah berpisah badannya tampuruang. Alah sanang Karambie tadi. Baralah kasakinya di garejo jo masin tadi. Sampai awak lah badare-dare muda itu nyuangi orang aye. Tak jarang tungku batu tigo basilang kayu di bawahnya di sinan napi mangkoi duit. Nyorame durang jo ayange. Sampai jadi santan. Laya donyo madu. Nyuani yang sabar. Non santan ko lay sanang. Sudah disahriang orang. Nyo jarangan ditunggu balik. Sadang manggalaga pertama tu. Dimasuk orang adogil yang sipade, langkue, daun salam, asam kan. Kandi. Baralah kapadihannya tu. Iya kan? Ambo sonta ko minum aye jahe, layango, ange, rakuannya.
Iya kan? Apalagi dimasukkan ke dalam sadang menggelagak. Iya kan? Laya do madu hanya. Ndak. Atau dimasukkan orang daging. Baikulah harum. Harum dek langkok-langkok tadi. Boleh ni. Kalio kecik orang punya ke. Lai tersabut ya kerambia lai. Namo kerambia nama rasa tadi lang. Ya kan? Nado kalio. Kalau ndak satu kalio lai jadi. Kalau ndak satu kerambia lai jadi kalionya. Ndak. Kalau ndak ikut kelapa, namanya gulai abui atau asam padeh. Kalau kerambia ndak satu, beda ada rasanya. Iya kan? Jadi sama marasai duit awak, marasai yoi duit kerambia le. Maka kita harus sabar. Iya kan? Dan kita doakan pula saudara-saudara kita yang dapat musibah banjir, musibah sekarang di pantai-pantai, di tepi sungai, baungguk-ungguk kayu ga gadang. Waang jambadu to jole menteri kehutanan itu kecil Allah dah. Kecil yang pandai banjir mengarik kayu cah itu. Yo buktian de Allah. Ya kan? Mudah-mudahan beliau-beliau nanti sasik dan salah ngomong tu ditunjuk di Allah balik. Amin. Ya Rabbah. Bu, ada tak jamaah nan datang malam kini kok nan baru nikah tadi pagi? Ada? Kalau ada Pak Ustaz, boleh pulang. Sebab hari dah 9:30. Nyo menjangko tadi wiridku sudah maghrib. Kiro sudah Isa, kini nyola taraga aja lakinya. Iya kan? Boleh pulang, boleh. Bab itu nikah tu sunnah. Ulang tadi balik dia ibadah sepanjang umur pernikahan. Dah. Sianang keluar beko. Sebelum mengaji ko sudah. Biarnya anggota DPR kita sorai baru nikah dari pagi. Jam pulang lu nak. Lambo tanya nak. Donan jujur dah. Because mengaji lu sudah lewat lari. Kau tak lama-lama lah. Baik itu. Kalau lama-lama nak takkan tua. Ibu dan bapak yang terhormat. Ya kan, untuk mengatasi seluruh masalah tadi kan sabar. Sabar tu dari mana datangnya? Itulah. Kalau kita lihat ayat, banyak sekali Allah menggabungkan antara sabar itu dengan salat. Di antaranya Al-Baqarah ayat 153. Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis sabri wassalah. Jadi orang sabar itu sumbernya dari salat. Orang salat itu karena sabar. Karena apa? Salat itu berat, kata Allah, mengerjakannya kecuali bagi orang yang khusyuk. Ada orang salat, Bu, Pak. Tapi capek-capek sesalat tu. Itu berarti tidak sabar. Kalau kita sasaan ibu lurah minta sore, lemohnya lagi. Capek lah Bu, dan terkaja aja. Harus sabar kita. Apalagi meminta kepada Allah. Semua fasilitas hidup semenjak kita dalam rahim ibu sampai kita meninggal dunia, kita tidak mampu bergerak sendiri. Itu takdir Allah. Iya. Jadi manusia kau makhluk yang berelasi. Ya kan? Lai awak dibantu orang. Yo. Coba, jo bidan, jo dokter. Kalau nalamu inyek pajak namanya atau dukun beranak. Ya kan? Kemudian ketika kita mati, le pandai mandi seorang. Tak dimandian orang. Ya kan? Ketika kamu mau kubur, le awak ada mengali kubur dalam mati itu.
Awak membeli kapan awak sekali? Tidak ada. Jadi kita semuanya ditolong orang sampai mati. Bu, ibu-ibu nan datang kini kok ada ndak diciptakan oleh Allah dari ameh atau dari perak? Apa-apa nan datang kini kok ada ndak nan dari pipa atau kabel listrik? Tidak. Kita sadonya dari tanah. Iya kan? Duit kini kok kita nikmati apa petani kita, apa pegawai, apa pejabat itu di atas tanah. Nanti kemudian kita akan masuk ke dalam tanah. Apa yang akan kita sombongkan hidup di dunia ini? Nah, orang yang terhindar dari sombong itu apa? Orang sabar dan salat. Bu, jujur ibu yawe ya. Suami ibu le salat. Kalau tidak salat, bau Ustaz, sama jo lalok jo wawawa. Istri salat, suami tidak. Itu istri lalok jo wawawa. Bikon betarangan ko ya. Suami salat, istri tidak. Suami lalok jo wawawa. Kaduanya ndak salatnya lalu di alga spring bed. Dua iku wow lalu dia te alga spring bed. Bu, ibu laita kana Presiden Clinton. Presiden mana? Amerika. Hitam rambutnya atau pirang? Bini no siya. Oh, tu ya. Abini na vino siya. Namo bini presiden kalian apa namanya? Ya kan? Namo istri na vino tidak tahu dah. Acu itulah orang kini ko namanya. Pemain bola aja leh namanya. Ditanya Salman Al Farisi. Tak tenturinya. Itu kini. Jo nomor-nomor punggung pemain bola tu nyafal. Itu bu. Siya namanya mendukung amaknya painai aji dari Yaman ke Mekah. Oh, ikut majelis talim namanya weh. Orang rajin pengajian 100 untuk ibu. Amin. Kaum muslimin para jamaah, Presiden Clinton go nyoka masuk mencaliak masjid Istiqlal. Di dalam Al-Quran orang musyrik itu najis. Jadi setelah mufakat ulama Indonesia, tidak boleh kecil ulama aku ke Presiden Soeharto. Yang mencaliak-caliak di luar saya lihat. Ya, itu ibu-ibu bapak. Kaum muslimin yang terhormat, najis orang musyrik itu. Kenapa tadi disamaan wow orang tak salat? Ya kan? Bapak-bapak, ibu-ibu yang terhormat, karena orang tidak salat itu para jamaah kafir. Orang kafir itu kalau mati tidak boleh disalatkan. Ya kan? Dan orang munafik. Kata Nabi, orang meninggalkan salat kafir. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu percontohannya seperti itu. Kenapa? Nah, macam ada orang banazar sakit. Kalau sehat sakit ambo ko ya Allah, ambo minum kajamban nanjang. Nyo namanya koko macam-macam. Kalau payah ke Pariaman, orang pipis tu namanya ke sungai. Kalau kawaso begitu tinggi tak kanciang. Kalau di Payakumbuh konciang. Ya kan? Kalau di Pasipsi tak kuyuan. Ya kan? Kalau ambo sehat, ya Allah, ambo minum. Kira-kira sehatnya. Tapi tak kuy surat. Pipis anjing ko tapi jak saya kata kakinya. Boleh kan minum? Batanyo lanyo ka ulama. Jalan keluarnya. Kecik ulama ko kisah mana dulu hadisnya kada. Iya kan?
Cari di kampung waang tu rumah orang nan ndak cie orang sembahyang di rumah tu. Ndak seorang je orang salat sinan. Hujan hari tampuang ayo hujan tu minum. Tu sama je minum ayo kayak mana yang je. Coba bayangkan bapak-bapak ini. Kan? Jadi orang yang tidak salat di atas rumah itu, ya kan? Diminum orang air yang turun di tuturannya sama je minum pipi. Iwa mayo kalau hendak salat tu. Jadi mengingatkanlah kita kepada anak. Sabar bisa dalam diri kalau kita salat. Ingian kalau suami hendak salat, ingian. Tapi mengingatnya tuntas-tuntas. Jangan tanggung-tanggung. Aduh ibu-ibu kok dah salat lah dah awak kan kau menantu. Anak awak cie berusi. Lagi sampai hati udah rasanya. Ayah nan ndak salat ndak boleh jadi wali nikah. Anak awak seorang kokonya si buyong sinan, si upik sinan, salat lah udah dulu. Bikola sudahnya nikah, kok koranti udah koranti lo lah balik. Ini tidak tak tuntas. Salat itu sampai kita mati. Walaupun tak taluk jago, lain tak bisa bauduk, tak bisa tayamum, tapi kita sadar harus tetap salat. Karena salat apa? Komunikasi langsung dengan Allah. Kalau orang meninggalkan salat, komunikasinya putus dengan Allah. Maka persoalan yang akan dihadapinya semakin berat. Ya, semakin berat. Anak-anak embo dan muda-muda, ya kan? Kalau datang masuk, kan ada masuk di perusi muda-muda ko, tak salat, datang tamu namanya. Ya kan, ajan diperpanjang itu. Ya kan, misalnya 4 hari, 3 hari, mandi, alai salat. Yang diperpanjang jadi 10 hari. Dek malai salat. Nah, jangan. Kemudian anak-anakku, cucuku yang masih sekolah, jangan salat semester. Kalau nyoka ujiannya salat sepanjang tali baru doanya. Tapi lah berhasilnya meraih prestasi dengan nilai A+, makanahnya cuci bersih-bersihnya lagi pengarum, pengkilat segala macam. Nyo lipik sudah nyo gosok, nyo itu anda ke lemari ya. Wahai makanah yang aku cintai, engkau adalah teman sejawat yang telah mengantar aku lulus semester pertama. Jasa baikmu tidak akan pernah aku lupakan. Sekarang sudah tiba saatnya kita berpisah. Yang berlalu, biarlah berlalu. Tidak usah dikenang lagi. Kalau dikenang akan mengundang derai air mata dan penyesalan. Selamat tinggal makanah. Selamat jumpa semester yang kedua. Itu karate de melekat ini kan mempergarah-garahkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena kebutuhan kita semuanya itu disediakan oleh Allah. 2 saja dicabut kita tidak bisa apa-apa. Apa yang 2 itu? 1 oksigen, 1 lagi air. Dan 2 itu saya dihilangan oleh Allah Pak. Tidak bisa Pak itu. Ya tak? Apalagi semuanya. Jadi kita jadikan musibah yang datang di Pulau Sumatera 3 provinsi ini untuk menjadikan kita lebih taat beribadah. Kami tidak ada gunung, tidak ada tabiang di Pekanbaru. Kau dapat usah siko tanah gambut. Bisa-bisa asalnya dulu dari Laui. Ya kan? Ya ada daratan. Lautan dan jadi daratan, Pak. Dulu-dulu tu. Ini diubah di Allah. Dahulu dunia ko sakapiang segala. Ketika banjir Nabi Nuh, luluh lantak jadi pulau-pulau dia. Ya. Bisa saja Pekanbaru ko, walaupun tak ada gunung, tak ada tanah lo, nang kalonsor, bisa tak tanah ko ke bawah?
karam serupa karun. Bisa. Jadi hindarkanlah maksiat yang memicu kemarahan Allah. Ini di samping awak merusak alam, orang berbuat maksiat. Ya kan? Nah. Maksiat itu sangat marah Allah. Karena maksiat perzinaan dampaknya banyak. Anaknya bisa jadi korban. Kalau ayah dan ibunya berzina mendapatkan anak itu. Mudah-mudahan ibu-ibu dan bapak-bapak, kita ramaikan masjid kita ini tetap salat berjamaah. Salat wajib usahakanlah terus ke masjid. Lebih-lebih laki-laki, ya kan? Jangan salat di rumah. Salat sunat di rumah ndak ada. Salat wajib jangan. Ya kan? Sesudah itu ibu-ibu dan bapak-bapak para jemaah yang terhormat, jaga silaturahim. Ini penyebab Allah marah juga. Memutuskan silaturahim dengan saudara, dengan tetangga. Kata Allah bagaimana? Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Hadis ya, sabda Nabi. Kalau engkau mengaku beriman dengan Allah dan hari yang akhir, muliakan tetangga. Apa caranya? Kalau ibu manggulai banyakan kuahnya. Agih tetangga. Pijang kuahnya sedegi. Nah, itu muliakan tetangga. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Kalau engkau beriman dengan Allah dan hari yang akhir, keluarkanlah kata-kata yang punya adab dan akhlak. Dan kalau tidak ada kata-kata rancaa, anyang kecil orang awak jai bibi. Itulah ibu-ibu bapak tausiah kita malam kini. Ambo memohonnya ke ibu-ibu bapak boleh. Permohonan mu tak baik gitu, mendoaan. Nah, sehatnya lah Ustaz Ristawardi itu ya Allah. Amin. Sebab itu kami kanya undang le orang mengaji ke Jepang. Orang Minang di Jepang. Makini ambo parajai seketik bahasa Jepang. Untuk di imigrasi koknya tanya dia orang migrasi itu orang aja. Watashi wa Indonesian desu. Hai. Ambo orang Indonesia. Tu koknya tanya namo. Iya kan? What's your name? Dijawab je bahasa Jepang sekali, je bahasa Inggris sekali. Domo arigatou gozaimasu masta. Hai. My name Ristawardi the King Golden Stick. Tekan namo ambo Ristawardi Datuk Marajo Batungke. Batungke. Doanya mau sehat ya Pak. Kok yo pensiun mau ke Jepang tu tak mungkin. Pensiun 2 juta. Mudah-mudahan Allah mempertemukan kita semuanya di dalam surga. Amin. Ya Allah, pertemukanlah jamaah yang datang malam kini ko jambo dalam surga ya Allah. Walaupun adonyo nan lalu menangah kaji ya Allah, masuk nyo ke surga ya Allah. Amin. Nampak ada Ustaz orang lalu? Nampak. Ambo di tempat nan tinggi dua-dua. Ya kan? Tapi nyo ndak sabana lalu tu. Menyandi namanya. Ya kan? Mudah-mudahan diberi jodoh Allah pahala. Amin. Batang gadang lah mau panyek. Dahan joran tiang lah mau titih. Lah tiba di ujung pankatang kai. Karena mau menitih batang. Merayah dahan. Kok tagoyang bungo sadang kambang talantak putih sadang laki talendo buah sadang masak. Dek capek kaki tangan ambo. Kepada jamaah semuanya saya mohon dimaafkan. Ini dia maaf tu. Ibu-ibu apa-apa tak ada nan salah. Nan lalu dalam mau maafkan. Tu lo kemenagaan orang takkan. Takkan. Amin. Asyhadu an la ilaha illa anta
Astaghfiruka wa atubu ilaih. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di Minangkabau itu mungkin sesuatu anugerah bahwa orang yang diangkat jadi pengulu, kebijaksanaannya itu adonan diibaratkan jo intan. Kalau nyoba tua memimpin anak, kemanakan adonan jo perak, adonan jo ameh. Jadi kalau sabana do tungke ameh, itu payah menjagonya mah. Tungke kan sepanjang kuah. Bawayo di bawah dia mudik gini. Nyarampok. Jadi sawananya itu galah saja. Kenanya tanya orang, matung ke ame itu Ustaz, banyak tanya orang. Jadi itu sindiran saja. Mudah-mudahan saya termasuk yang bisa adil ke anak kemenakan saya. Ditambah lagi dengan orang memanggil Buya Ustaz. Kalau kita nan memecah timbo, tunan mudo melompek masuk semua leh. Jadi dia bukan emas sebenarnya. Ada Sultan Rajo perak, ada Sultan Rajo ameh, ada Sultan Rajo intan. Kerajo mau je. Jadi gelar itu semuanya di Minang ini menandakan sesuatu anugerah yang baik dari nenek moyang awak dulu, dan kita diberikan gelar seperti itu. Mudah-mudahan juga kita berakhlak baik, disukai orang seperti ibu-ibu melihat emas. Bu, padusi lah ibu lihat laki banyak di Serugo nanti. Indah. Bamang kau ndak boleh deh Allah. Padusi kau ndak perlu laki banyak doh. Nyo lebih sayang ke emas daripada emasnya. Mate. Banyak padusi kau bu. Kalau suaminya lah pensiun nyo usi le. Iyo. Tiko kerajo sesayangnya. Kau yang mana talu kalau le rengke lang aja. Tapi ibu-ibu kau linda kan? Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.